Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Asyifa Kusnia, mahasiswi Universitas Pancasila Bekasi, dan saya berasal dari prodi akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan materi etika bisnis sampai ke pembahasan umum yang berkaitan dengan etika bisnis. Mari teman-teman kita bahas satu persatu. Adapun yang pertama yaitu teori etika dan perkembangan bisnis. Apa itu teori etika dan perkembangan bisnis? Teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. Pada saat ini harus diakui jika persoalan etika bisnis telah menjadi begitu diperbincangkan di berbagai tempat, baik di forum seminar hingga di lembaga parlemen. Para pihak yang membahas tentang etika bisnis mencoba melakukan kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk menarik berbagai teori pendukung sebagai pijakan dalam berpikir dan banyaknya persoalan. Kedua, teori etika deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku. Misalnya, memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen untuk mengembalikan uangnya sebagai dengan kesepakatan untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu teori etika teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang artinya tujuan. Berbeda dengan etika deontologis, etika teologis justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuannya sendiri yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu sendiri. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua kajian, yaitu yang pertama egoisme dan yang kedua utilitarianisme. Dan yang keempat yaitu teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntunan moral mana yang terlihat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntunan-tuntunan moral seseorang yaitu harusnya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya dan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Dalam realita penafsiran hak ini menjadi bersifat subjektif, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan yang tidak menjadi hak. Ini menjadi diskusi yang panjang, saling
berbeda-beda dan bersifat subjektif. Dan yang berikutnya, teori keutamaan. Apa itu teori keutamaan? Teori keutamaan dan menandakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada pengamat paham egoisme, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini, konsep etis menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Yang selanjutnya, teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau yang disebut egois. Fokus pada diri manusia, individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar, sistem dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya masing-masing. Jika kita menyimak teori relatif ini, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya, berbeda pendapat seperti si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Dan yang terakhir, etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalankan kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Apalagi bagi negara Indonesia yang merupakan negara yang mendasarkan dirinya pada kepercayaan Tuhan. Sebagaimana terkandung pada sila pertama dari Pancasila, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Sering pandangan-pandangan filsafat disendikan pada nilai-nilai agama, sehingga banyak karya jika ditilik secara dalam berdasarkan pandangannya dari nilai-nilai agama, ada 4 persamaan fundamental filsafat pada semua agama, yaitu yang pertama, semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Adapun Hindu menyebutnya moksa, Buddha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surga. Apapun sebutannya, berarti semua mengakui adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Dan yang kedua, semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Dan yang terakhir, etika bukan saja diperlakukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. Baik, sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.